Malam itu jalan lintas Jawa Padang masih ramai dilalui kendaraan besar. Dari dalam kabin truk Chan tertua berwarna hijau kusam, Arif Tarsuf menatap lurus ke depan. Tangannya kokoh menggenggam setir, sementara suara mesin tuanya meraung berat menahan beban cabai merah segar yang ia bawa dari Jawa. Keringat membasahi pelipisnya meski angin gunung berembus dingin. Baginya, perjalanan lintas ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi pertaruhan hidup, antara bisa sampai selamat atau terjerat maut di tikungan maut si tinjau lawik. Lampu-lampu truk berderet dari kejauhan seperti ular bercahaya yang merayap di lereng gunung. Arif menghela napas panjang. "Ya Allah, lancarkan langkahku," gumamnya lirih, sambil melirik foto istri dan kedua anaknya yang ia tempel di dashboard. Ia tahu, uang dari muatan cabai ini akan menutup biaya sekolah anaknya. Tidak ada pilihan lain selain menuntaskan perjalanan meski tubuhnya letih. Di luar, jalanan semakin menanjak. Tikungan sempit seolah menguji keberanian setiap sopir. Arif menurunkan gigi truk, perlahan tapi pasti, menapaki jalur terjal yang dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Sumatera. Rem tangan siap ia tarik sewaktu-waktu, sementara matanya waspada mengawasi tiap kendaraan dari arah berlawanan. Namun malam itu, suasana jalan terasa berbeda. Dari kaca spion, Arif melihat kilatan lampu terang mendekat dengan cepat. Suara knalpot meraung panjang, melengking dan memekakkan telinga. Ia tahu betul suara itu, rombongan motor gede. Mereka sering melintas tanpa peduli keselamatan orang lain, apalagi sopir truk kecil seperti dirinya. Arif mencoba menepi sedikit, memberi ruang sebisa mungkin di jalur sempit itu. Tapi jalannya memang terlalu padat. Ia hanya bisa melaju pelan dengan muatan penuh, tidak mungkin menambah kecepatan. Hatinya mulai gelisah. Semoga mereka sabar, batinnya, meski ia tahu harapan itu hampir mustahil. Cahaya lampu semakin dekat, menerobos kaca spion hingga menyilaukan matanya. Raungan mesin mereka seperti teror yang memburu. Arif menggertakkan giginya. Ia tidak takut, tapi ia tahu kesombongan pengendara moge bisa membawa petaka. Di depan, tikungan tajam menghadang. Arif menurunkan kecepatan, fokus menjaga keseimbangan. Tapi suara teriakan kasar terdengar dari belakang, "Minggir woi. Jalan bukan buat truk lo." Bentakan itu membuat darah Arif mendidih. Ia tahu, sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, salah satu motor melesat ke samping truknya. Dari kaca samping, Arif melihat sorot mata penuh arogansi. Lalu, brak, sebuah tendangan keras mendarat di pintu truknya, membuat kabin bergetar hebat. Arif terperanjat, dan saat itu juga, ia merasa harga dirinya diinjak-injak di tengah malam gulita si tinjau lawik. Dentuman tendangan yang mengenai pintu truk masih bergaung di telinga Arif. Pintu itu penyok, catnya terkelupas, dan suara seng bergetar panjang membuat telinga pengemudi truk lain ikut tersentak. Arif menahan amarahnya, jemarinya mengencang di setir, tapi dadanya naik turun menahan emosi. Dari kaca spion, ia bisa melihat jelas puluhan motor gede berderet di belakangnya, berlampu sorot putih terang yang menyilaukan. Rombongan itu seperti kawanan singa lapar yang menguasai jalan malam. Rombongan moge melaju berjejer dengan formasi arogan. Beberapa pengendara mengacungkan tangan, melambaikan isyarat agar Arif menepi lebih jauh. Padahal jalan yang ia lewati hanyalah dua jalur sempit yang berbahaya untuk berhenti sembarangan. Arif tidak bisa berbuat banyak, truknya terlalu lebar untuk masuk ke bahu jalan yang dipenuhi bebatuan tajam. "Cepat minggir, dasar sopir kampungan!" teriak salah seorang pengendara yang kini sejajar dengan kabin Arif. Wajahnya tertutup helm mahal berlapis kaca hitam, tapi dari nada suaranya saja sudah jelas kesombongan merajalela. Arif menggertakkan gigi, hanya bisa diam, mencoba menguasai diri. Namun, diamnya justru dianggap sebagai bentuk tantangan. Tiba-tiba, dua motor dari belakang menyusul cepat dan memepet sisi kanan truk. Satu pengendara memukul spion truk hingga retak, sementara yang lain kembali menendang bodi samping. Suara duk terdengar jelas. Arif terkejut, nyaris kehilangan kendali karena jalannya menurun tajam. Ia menekan rem dengan hati-hati, truk berderak berat, muatan cabai berguncang hebat. Pengendara lain tertawa keras, seolah menikmati penderitaan yang mereka ciptakan. Raungan knalpot berbalas-balas, seperti parade kekuasaan di jalan raya. Bagi mereka, sopir truk hanyalah pengganggu, seonggok besi tua yang tak pantas berada di jalan yang mereka anggap milik pribadi. Arif semakin terpojok. Ia menoleh ke kiri, hanya ada jurang gelap dengan kabut pekat yang menelan pandangan.
Ke kanan, barisan motor gede terus menutup ruang geraknya. Tak ada celah untuk melarikan diri. Keringat dingin menetes di pelipisnya, tapi bukan karena takut, melainkan karena kesabarannya berada di ujung tanduk. Beberapa sopir truk lain yang melihat kejadian itu hanya bisa membunyikan klakson panjang, tanda peringatan sekaligus solidaritas. Tapi klakson itu malah membuat rombongan moge makin beringas. Salah satu dari mereka memotong jalan ke depan truk Arif, mendadak berhenti mendadak, memaksa Arif menginjak rem dalam-dalam. Ban truk berdecit, muatan hampir terguling. Di balik kaca depan, mata Arif menyala. Ia sadar, mereka tidak hanya meremehkannya, tapi juga sudah mengancam nyawanya. Kalau begini caranya, jangan salahkan aku, gumamnya pelan. Malam si tinjau lawik yang dingin mendadak berubah panas, ketika api perlawanan mulai menyala dalam diri seorang sopir truk cabe yang selama ini dianggap lemah. Udara malam di si tinjau lawik mendadak berubah mencekam. Truk cabe Arif berhenti mendadak di tanjakan, hanya beberapa senti dari motor gede yang sengaja menghalangi di depannya. Asap tipis mengepul dari knalpot, bercampur dengan aroma kampas rem yang terbakar. Dari balik kaca, Arif bisa merasakan getaran jantungnya berpacu dengan dentuman mesin. Ia membuka pintu truknya dengan kasar, melompat turun, tubuhnya tegak berdiri di hadapan rombongan moge yang berjejer arogan. "Kenapa kau tendang trukku?" Suara Arif menggelegar, parau namun penuh wibawa. Sorot matanya menyala seperti bara. Beberapa pengendara moge hanya tertawa sinis, helm mereka berkilat terkena cahaya lampu jalan. Satu di antaranya, yang tadi menendang pintu, maju ke depan. Ia melepas helmnya perlahan, memperlihatkan wajah lelaki parubaya berkulit putih dengan senyum meremehkan. "Kau yang salah, jalan ini bukan buat besi tua penghalang," bentaknya. Lalu tanpa pikir panjang, BRAKK, sebuah tendangan keras kembali mendarat di pintu truk sebelah kiri. Suaranya memekakkan telinga, membuat denting logam beradu dengan bebatuan jalan. Dentuman itu seakan menjadi palu godam terakhir yang menghantam kesabaran Arif. Sopir-sopir truk lain yang berhenti di belakang hanya bisa menonton dengan mata terbelalak. Mereka tahu, insiden ini bisa berubah jadi bencana. Ada yang nekat mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam, karena merasa apa yang akan terjadi tak bisa hilang begitu saja tanpa saksi. Arif berdiri diam sejenak, wajahnya menunduk, kepalan tangannya bergetar hebat. Napasnya berat, dada naik turun seperti banteng yang siap menyeruduk. Semua orang bisa melihat, ada badai yang tengah terkumpul dalam dirinya. Saat ia menegakkan kepala kembali, sorot matanya bukan lagi milik seorang sopir biasa, melainkan milik seorang lelaki yang tak sudi diinjak harga dirinya. "Cukup sudah," bisiknya lirih, tapi terdengar jelas oleh pengendara di depannya. Dalam sekejap, Arif melangkah maju, tangannya meraih jaket kulit lawannya. Lalu dor, sebuah tendangan balasan meluncur dari kakinya. Tendangan itu menghantam dada pengendara moge dengan keras, membuat tubuh jangkung itu terpental ke belakang, jatuh berguling ke aspal kasar. Helmnya terlepas, motornya roboh berderak. Suasana hening sepersekian detik, hanya terdengar deru mesin moge yang masih menyala. Rombongan pengendara mendadak terdiam, tak menyangka sopir truk sederhana berani melawan. Namun hening itu segera pecah oleh teriakan marah dari anggota lain, "Kurang ajar kau, sopir miskin." Mereka mulai mengelilingi Arif, mesin motor meraung, roda berputar seakan siap melumat siapa saja. Di tengah lingkaran moge yang berisik dan mengancam itu, Arif berdiri tegak. Bayangan tubuhnya jatuh panjang di atas aspal gelap, wajahnya dingin namun penuh bara. Malam yang awalnya hanya sebuah perjalanan biasa, kini telah berubah menjadi arena pertarungan harga diri, dan tak seorang pun tahu betapa besar badai yang sebentar lagi akan meledak dari balik tubuh kurus seorang sopir truk cabe. Raungan mesin moge menggema di lereng si tinjau lawik, seperti gemuruh badai yang menekan dada siapapun yang mendengarnya. Arif berdiri di tengah lingkaran, hanya seorang diri, dengan tubuh berkeringat dan napas berat. Lawannya kini bukan satu orang lagi, melainkan belasan pengendara moge yang mengepung dengan wajah penuh amarah. Jalan sempit yang biasanya dipenuhi klakson truk, malam itu berubah menjadi panggung konfrontasi. Salah satu pengendara maju, menyalakan lampu sorot ke wajah Arif hingga silau. "Sopir kampung, berani-beraninya kau menyentuh kami. Kau tahu siapa kami?" teriaknya penuh kesombongan. Namun Arif tidak menjawab, ia hanya menunduk sebentar, menggertakkan rahangnya. Dalam hati ia berbisik, "Cukup. Harga diriku tak bisa lagi diinjak." Tiba-tiba,
Motor di sampingnya melaju pelan, pengendaranya mencoba menabrakkan stang ke tubuh Arif. Refleks, Arif meraih besi panjang pengganjal ban yang ia ambil dari kabin truk. Dengan sekali ayunan keras, PLAANG, stang motor itu terhantam, membuat pengendaranya kehilangan kendali dan jatuh terguling. Sorak histeris terdengar, sopir-sopir truk yang menonton dari kejauhan membunyikan klakson panjang sebagai dukungan. Amarah rombongan moge semakin menjadi. Dua orang sekaligus maju, satu berusaha meninju Arif, yang lain menendang. Tapi tubuh Arif seperti digerakkan oleh naluri jalanan, ia menepis pukulan, memutar tubuh, lalu melayangkan sikut keras ke wajah lawan. DUUG. Darah segar muncrat dari hidung pengendara itu. Sementara satu lagi dihantam lutut Arif tepat di perut hingga terhuyung mundur. Kurang ajar, bunuh dia, teriak seorang yang tampak sebagai pimpinan rombongan. Mereka tak lagi sekadar arogan, malam itu mereka merasa kehormatan mereka dipermalukan oleh seorang sopir truk. Mesin motor meraung lagi, beberapa di antara mereka mencoba menakut-nakuti dengan memutar gas sambil melintas dekat tubuh Arif. Namun, alih-alih gentar, Arif berdiri semakin tegak. Wajahnya kini dingin, penuh keberanian. Kau pikir jalan ini milik kalian saja? Suaranya menggelegar, menusuk telinga semua yang hadir. Sorot matanya memancarkan api yang tak bisa dipadamkan. Ketegangan semakin mendidih. Rombongan moge sudah siap menyerang bersama-sama. Tapi justru pada detik itu, Arif melangkah maju dengan keberanian nekat. Besi pengganjal ban di tangannya berkilat terkena lampu motor. Malam itu, di jalan sempit Sitinjau Lawik, seorang sopir truk cabe yang biasanya hanya dikenal sebagai pengangkut hasil panen, menjelma menjadi sosok singa jalanan yang siap mengaum. Dan ketika ia mengangkat besi itu tinggi-tinggi, semua orang sadar, kesabaran Arif sudah habis. Pertarungan yang akan terjadi bukan lagi sekadar benturan di jalan, tapi awal dari sebuah perlawanan yang akan mengguncang satu negeri. Udara, malam di Sitinjau Lawik bergetar, bukan hanya oleh deru mesin moge, tetapi oleh aura tegang yang menyelimuti jalan sempit itu. Arif berdiri dengan besi pengganjal ban di tangannya, tubuhnya tegang seperti busur yang siap dilepaskan. Sorot matanya tajam, tak lagi sekadar mata sopir truk, melainkan mata seorang lelaki yang sudah dipaksa melawan. Para pengendara moge yang tadinya merasa jumawa kini justru mulai ragu, karena lawan mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar dengan jaket kulit hitam, nekat menerjang Arif dengan pukulan. Gerakannya cepat, namun Arif lebih cepat lagi. Besi di tangannya berputar, menghantam lengan lawan dengan keras. Prang! Terdengar suara tulang retak, membuat pria itu menjerit kesakitan, helmnya terlepas saat tubuhnya terhuyung jatuh ke aspal. Sorak klakson panjang dari sopir-sopir truk yang menonton pecah, menggema di lereng gunung seakan memberi dukungan moral. Belum sempat yang lain bereaksi, Arif sudah melompat maju. Ia menyambar keras salah satu pengendara, menghantamkan kepalanya dengan keras. DUUG. Darah langsung mengalir dari pelipis lawan itu. Motor yang ia tunggangi roboh ke samping, terjerembab di jurang kecil pinggir jalan. Dua lawan tumbang hanya dalam hitungan detik, membuat suasana mendidih semakin panas. Serbu dia, teriak pimpinan rombongan moge, wajahnya merah padam oleh amarah dan malu. 4 orang sekaligus bergerak maju, mencoba mengeroyok Arif. Tapi justru disitulah keberanian Arif meledak. Dengan gerakan liar tapi penuh tenaga, ia mengayunkan besi ke arah lutut salah satu pengendara hingga ambruk. Tangan kirinya menepis pukulan lain, lalu sikutnya menghantam rahang lawan dengan suara keras yang menggema di malam sepi. Tak berhenti di situ, Arif menendang keras dada pria yang mencoba menubruknya. Tubuh besar itu terpelanting ke belakang, menghantam motor temannya hingga keduanya jatuh berantakan. Jeritan, dentuman logam, dan raungan mesin bercampur menjadi simfoni kekacauan. Jalanan Sitinjau Lawik yang biasanya dipenuhi doa sopir agar selamat, malam itu dipenuhi sorak dukungan bagi seorang sopir yang berani melawan kesewenangan. Para sopir truk lain yang menonton dari kejauhan membunyikan klakson panjang, berulang-ulang, seolah memberi semangat perang. Suara itu memantul di tebing-tebing gunung, terdengar seperti genderang pertempuran. Arif semakin bersemangat, tubuhnya bergerak seperti orang yang tak lagi peduli pada rasa takut ataupun luka. Satu lagi pengendara mencoba melawan dengan rantai besi yang ia keluarkan dari tas. Ia mengayunkannya ke arah Arif, namun Arif menunduk cepat, lalu membalas dengan hantaman lutut ke perut lawan. HUUKH.
Suara napas tercekik terdengar, pria itu terkapar tak berdaya, rantainya terlepas. Arif meraih rantai itu, kini di tangannya ada senjata baru yang berkilat di bawah lampu motor. Malam itu, rombongan moge yang biasanya ditakuti orang di jalanan, mendadak terbalik nasibnya. Mereka terkapar satu persatu, dipermalukan oleh seorang sopir truk cabe yang hanya bermodal keberanian dan keyakinan. Balasan Arif bukan sekadar perlawanan, itu adalah ledakan amarah rakyat kecil yang sudah terlalu lama diremehkan. Dan dari situlah, kisah ini mulai merambat menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kegemparan nasional. Asap tipis masih mengepul di jalan Sitinjau Lawik, bercampur dengan bau karet terbakar dan darah yang menetes di aspal. Arif berdiri terengah, rantai besi di tangannya menjuntai, sementara di sekelilingnya para pengendara moge terkapar satu persatu. Beberapa masih berusaha bangkit, namun tubuh mereka lemah, wajah lebam, dan motor-motor mahal mereka tergeletak berantakan. Pemandangan itu seolah mustahil, belasan pengendara moge arogan dipermalukan oleh seorang sopir truk cabe. Dari kejauhan, terdengar bunyi klakson bersahut-sahutan. Para sopir truk lain yang menyaksikan kejadian itu seakan bersorak memberi penghormatan pada Arif. Namun bukan hanya klakson yang berbunyi, sejumlah ponsel warga dan sopir yang berhenti di lokasi merekam seluruh peristiwa itu. Kamera menangkap bagaimana Arif melawan balik, bagaimana satu persatu moge bergelimpangan, hingga wajah Arif yang penuh amarah dan peluh. Rekaman itu hanya butuh beberapa menit untuk tersebar. Seorang anak muda yang kebetulan lewat langsung mengunggahnya ke media sosial. Sopir truk cabe hajar rombongan moge arogan di Sitinjau Lawik. Tulisnya sebagai judul video. Dalam hitungan jam, unggahan itu dibanjiri komentar. Ribuan, lalu puluhan ribu orang membagikan ulang, menandai teman-teman mereka, dan meninggalkan komentar penuh emosi. Warganet terbakar, inilah simbol rakyat kecil melawan kesewenangan. Tulis seorang pengguna, salut buat Bang Arif, sopir sejati. Tambah yang lain, tak sedikit pula yang mengutuk aksi arogan para pengendara moge, menyebut mereka tidak punya hati. Tagar-tagar Justice for Arif merajai lini masa, trending di seluruh negeri. Di warung kopi, terminal, bahkan kantor-kantor, semua orang membicarakan insiden Sitinjau Lawik. Potongan video Arif sedang menendang pengendara moge hingga terjungkal diputar berulang-ulang. Bagi rakyat kecil, Arif mendadak menjadi pahlawan jalanan. Sementara bagi kelompok moge, itu adalah tamparan keras yang membuat mereka murka. Arif sendiri tak menyangka namanya akan meledak sehebat itu. Saat ia kembali ke kabin truk dengan napas berat, ia hanya ingin melanjutkan perjalanan. Ia tidak tahu bahwa wajahnya kini tengah terpampang di layar ribuan ponsel, televisi lokal, hingga portal berita nasional. Setiap sorot matanya yang marah, setiap ayunan besinya, menjadi simbol perlawanan. Namun kepopuleran itu ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi, Arif dipuja-puja rakyat kecil. Di sisi lain, ia menjadi incaran hukum. Tekanan dari komunitas moge yang punya koneksi ke pejabat membuat polisi bergerak cepat. Di kantor kepolisian Padang, telepon berdering tanpa henti, desakan agar Arif segera ditangkap bergema dari berbagai arah. Malam itu, saat truk cabai Arif masih merayap menuruni tanjakan, tanpa ia sadari, ia sudah bukan lagi hanya seorang sopir. Ia telah berubah menjadi legenda baru di mata rakyat, dan sekaligus buruan hukum yang dicari-cari aparat. Pertarungan di jalan baru saja selesai, tapi perang yang lebih besar di dunia nyata baru akan dimulai. Sirene meraung, jalan Sitinjau Lawik mendadak dikepung mobil patroli. Polisi turun dengan wajah serius, namun arah langkah mereka jelas, mendatangi rombongan moge yang sudah porak-poranda. Beberapa biker yang terjatuh segera mendapat perhatian, sementara Arif hanya dipandang sekilas, seolah ia hanyalah pelaku. Hati Arif mendidih, tapi ia memilih diam, menggenggam setir erat-erat sambil menahan perih di dadanya. "Siapa sopir truk ini?" tanya seorang perwira dengan suara tegas. Arif turun dengan wajah penuh debu dan keringat, lalu mengangkat tangan. Namun, bukannya diminta duduk atau diperiksa, ia langsung ditodong dengan kata-kata tajam, "Kenapa kamu menabrak mereka? Kamu tahu siapa yang kamu lawan?" Kalimat itu menusuk hati Arif, seakan jawabannya sudah ditentukan, dia bersalah. Beberapa warga yang melihat sempat bersuara lantang, membela Arif. "Pak, jangan salahin sopir. Dia dipaksa menepi, pintu truknya ditendang duluan," teriak seorang ibu penjual nasi. Namun suara rakyat kecil kalah oleh sorakan rombongan moge yang lebih lantang,
menuduh Arif ugal-ugalan dan nyaris membunuh mereka. Arif menahan amarah, tapi tatapan matanya tajam menembus kerumunan. "Saya cuma kerja, Pak." "Mereka yang mulai duluan," ucapnya lirih. Polisi tidak menggubris, malah segera mencatat laporan. Yang lebih banyak mendengar versi Biker. Saat itu Arif sadar, kebenaran tidak selalu punya ruang di jalan raya. Beberapa Biker yang mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit dengan kawalan polisi. Sementara Arif dipaksa ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Perasaan pahit menyelimuti dirinya, ia bukan pelaku, tapi diperlakukan layaknya kriminal. Jalanan yang tadi penuh dukungan warga kini terasa hening. Sepanjang perjalanan ke kantor polisi, Arif hanya memandang jalan dengan mata kosong. Ia membayangkan wajah istrinya yang menunggu di rumah, anak-anak yang berharap bisa makan malam bersama. Semua itu bisa lenyap hanya karena satu tendangan arogan dari pengendara moge. Di dalam mobil, seorang polisi muda berbisik lirih. "Bang, sabar ya, saya tahu abang bukan salah. Tapi kasus ini ribet, banyak tekanan." Kalimat itu makin menegaskan apa yang Arif rasakan, hukum bisa dibeli, dan rakyat kecil harus berlipat kali lipat untuk membuktikan kebenaran. Arif menarik napas dalam, hatinya bergetar, tapi tidak roboh. "Kalau memang saya harus jatuh, biar saya jatuh dengan kebenaran," batinnya. Malam itu, di balik lampu strobo polisi, perjuangan baru saja dimulai. Di rumah sederhana di pinggiran Padang, istri Arif, Sulastri, menangis terseduh di depan radio butut yang masih menyiarkan berita kecelakaan. Nama suaminya disebut sebagai tersangka penabrakan rombongan moge. Tangisannya pecah, seakan dunia runtuh menimpa kepala. Anak-anaknya yang masih kecil hanya bisa memeluk ibunya, bingung dengan keadaan. "Bu, Bapak kenapa ditangkap? Bukannya Bapak orang baik?" tanya si bungsu polos. Pertanyaan itu menghantam hati Sulastri lebih keras daripada palu godam. Ia tak sanggup menjawab, hanya memeluk anaknya erat-erat sambil berdoa dalam hati agar suaminya kuat. Keluarga besar mulai berdatangan. Ada yang marah, ada yang putus asa. "Kita harus cari pengacara, Lastri. Jangan biarkan Arif diinjak-injak," kata kakaknya dengan suara bergetar. Namun siapa yang punya uang untuk itu? Arif hanya sopir truk cabai, gajinya habis untuk makan, cicilan, dan sekolah anak. Sementara itu, kabar tak sedap beredar. Beberapa orang asing berkendara motor besar mondar-mandir di sekitar kampung mereka. Warga menduga mereka adalah rekan-rekan moge yang ingin menakut-nakuti keluarga Arif. Suasana mencekam, membuat anak-anak menangis setiap malam. Di dapur, Sulastri menyalakan tungku kayu, tapi tangannya gemetar. "Bagaimana kalau bapakmu di penjara lama? Bagaimana kita makan?" bisiknya lirih. Jeritan hatinya tak terdengar dunia luar, tapi cukup untuk membuat satu rumah penuh sesak oleh rasa takut. Namun, meski air mata terus menetes, Sulastri tahu ia tak bisa menyerah. Ia mulai menghubungi tetangga, meminta dukungan moral, dan berharap ada yang mau membantu bersuara. "Suamiku bukan kriminal, dia cuma sopir truk yang mempertahankan diri," katanya di hadapan warga yang berkumpul. Perlahan, jeritan keluarga Arif menjadi api kecil yang mulai menyala di kampung. Dukungan muncul, tanda tangan dikumpulkan, dan suara-suara keberanian tumbuh dari rakyat kecil yang selama ini diam. Malam itu, saat anak-anak akhirnya tertidur dengan mata sembab, Sulastri berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan berdiri di belakang suaminya. Jeritan keluarganya bukan tanda menyerah, melainkan panggilan untuk melawan ketidakadilan yang lebih besar. Berita tentang peristiwa Arif Tarsuf dan rombongan moge arogan menyebar ke seluruh negeri. Video viral, rekaman warga, dan liputan media nasional membuat kasus ini menjadi sorotan publik. Tak lama setelah itu, Arif dipanggil ke Pengadilan Negeri Padang untuk menghadapi proses hukum. Jalan-jalan di kota dipadati kamera media dan warga yang ingin melihat pahlawan jalanan itu secara langsung. Di ruang sidang, suasana tegang terasa. Sejak awal, Arif duduk di kursi pesakitan, wajahnya tegas namun ada garis lelah yang terlihat jelas. Di depannya, hakim mengetuk palu, memulai sidang. Suara rekaman insiden di Sitinjau Lawik diputar, membuat beberapa anggota rombongan moge yang hadir memicingkan mata. Setiap gerakan Arif dan tangisan para pengendara moge menjadi pusat perhatian. Jaksa membuka kasus dengan nada serius, menekankan bahwa tindakan Arif, meski dilakukan karena provokasi, tetap melibatkan kekerasan fisik.
Saksi dari rombongan Moge pun maju, menceritakan bagaimana mereka merasa terhina dan mengalami cedera akibat tendangan dan pukulan Arif. Namun suasana menjadi panas ketika warga dan sopir truk lain mengangkat tangan, memberi dukungan pada Arif, bersorak untuk kebenaran dan keberanian yang diperlihatkannya. Pihak media bersiaga, menyiarkan langsung sidang yang sudah menjadi fenomena nasional. Tagar-tagar Justice for Arif membanjiri media sosial, sementara warganet menulis komentar penuh dukungan. Arif tidak sendirian, banyak rakyat kecil melihatnya sebagai simbol keberanian melawan kesewenangan orang yang menyalahgunakan kekuasaan di jalan. Hakim mengetuk palu beberapa kali, mencoba menenangkan suasana. Ia menanyakan langsung kepada Arif tentang tindakannya. Dengan suara tenang tapi tegas, Arif menjawab, "Saya hanya membela diri. Mereka bukan sekadar arogan, mereka nyaris membunuh saya di jalan sempit. Saya tidak punya niat lain selain mempertahankan hidup." Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk, termasuk pengendara Moge yang terluka. Saksi lain dari pihak sopir truk memberikan keterangan bahwa tindakan Arif sebenarnya menahan diri, dan hanya melawan saat nyawanya terancam. Rekaman video yang menunjukkan urutan kejadian diputar kembali, dan kini terlihat jelas bahwa Arif tidak memulai kekerasan, melainkan membela diri dengan terpaksa. Di luar ruang sidang, wartawan mewawancarai warga, sopir truk, dan keluarga Arif. Semua menyatakan dukungan, membicarakan keberanian seorang sopir truk yang tidak takut melawan kesewenangan. Fenomena ini membuat Arif mendadak menjadi simbol perlawanan rakyat kecil, bukan sekadar kasus hukum semata. Ketika sidang ditunda untuk hari berikutnya, Arif meninggalkan gedung pengadilan dengan pengawalan ketat polisi. Ia menatap ke arah kerumunan pendukungnya, tersenyum tipis tapi penuh arti. Meski masih menghadapi ancaman hukum, ia tahu perjuangannya telah membekas di hati banyak orang. Sidang di Padang bukan sekadar tentang hukum, tapi tentang keberanian seorang sopir truk cabai yang berani menentang kesewenangan dan memperjuangkan haknya, dan nasib kasus ini kini berada di mata publik nasional. Pasca viralnya insiden si tinjau lawik, Arif Tarsuf merasakan gelombang dukungan dari seluruh penjuru negeri. Suara rakyat kecil yang selama ini sering dipinggirkan kini terdengar lantang. Dari sopir truk, pedagang pasar, hingga masyarakat kota dan desa, semua membicarakan keberaniannya melawan rombongan Moge arogan. Setiap komentar, video, dan tulisan yang muncul di media sosial membuat nama Arif semakin terkenal. Di terminal dan sepanjang jalur lintas Sumatera hingga Jawa, sopir-sopir truk menatapnya dengan kagum. Banyak yang menghubungi Arif melalui telepon dan media sosial, menyampaikan rasa terima kasih karena berani berdiri melawan kesewenangan. "Bang Arif, kau membela kami semua," tulis salah seorang sopir truk. Pesan-pesan semacam itu membakar semangat Arif dan memberinya keberanian untuk menghadapi proses hukum yang masih berjalan. Media nasional mulai mewawancarai keluarga, tetangga, dan sopir lain yang mengetahui kejadian itu secara langsung. Semua menyatakan satu hal, Arif bukan kriminal, ia hanyalah rakyat kecil yang dipaksa melawan ketidakadilan. Di layar televisi, warganet memberi komentar beragam, tapi mayoritas mendukung Arif. Tagar-tagar suara rakyat kecil menjadi trending, menyuarakan kemarahan dan solidaritas terhadap rakyat kecil yang sering ditindas di jalanan. Di ruang sidang Padang, suasana mulai berubah. Banyak anggota publik hadir untuk memberi dukungan moral kepada Arif. Mereka membawa spanduk, poster, dan bahkan membawa hasil panen lokal sebagai simbol solidaritas sopir truk dan rakyat kecil. Keberadaan mereka membuat hakim dan jaksa menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang menyentuh hati banyak orang. Arif sendiri tetap tenang. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tendangan atau pukulan yang ia berikan, melainkan dari suara rakyat yang memberinya dukungan moral. Di hati kecilnya, ia bertekad untuk tidak membiarkan kejadian ini hilang begitu saja. Ia ingin memastikan bahwa satu tindakan arogan rombongan Moge tidak akan menindas rakyat kecil selamanya. Sementara itu, rombongan Moge yang kini berada di pengadilan mulai merasakan tekanan. Publik mengecam tindakan mereka, media terus menyorot wajah mereka, dan banyak komentar warganet yang menyatakan kemarahan terhadap kekerasan yang mereka lakukan. Dalam hati, Arif merasa lega. Ia tahu, meski jalannya masih panjang, kebenaran mulai memenangkan posisi. Di terminal-terminal, di jalan-jalan kecil dan besar, suara-suara rakyat kecil terdengar semakin jelas. Mereka menceritakan kisah Arif ke generasi muda,
agar keberanian seorang sopir truk menjadi inspirasi. Tidak lagi ada rasa takut, karena Arif telah membuktikan bahwa keberanian rakyat kecil bisa mengguncang arogan sekalipun. Malam itu, Arif menatap truk cabai kesayangannya, mesin yang biasanya hanya membawa sayur mayur kini seolah menjadi simbol perjuangan. Ia tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan mendengar suara hati yang berkata, "Kita tidak sendirian. Suara rakyat kecil akan selalu bersamamu." Dari situlah Arif tahu bahwa perjuangan sebenarnya baru dimulai, dan dukungan rakyat kecil akan menjadi senjata terkuatnya. Sidang di Pengadilan Negeri Padang memasuki babak terakhir. Ruang sidang penuh sesak oleh warga, media, dan pendukung Arif Tarsuf. Suasana tegang terasa hingga ke langit-langit, setiap orang menahan napas menunggu hasil yang akan menentukan nasib sang sopir truk cabai. Para pengendara moge arogan duduk dengan wajah tegang, tak percaya bahwa kasus mereka menjadi sorotan nasional. Hakim membuka persidangan dengan ketukan palu yang berat. Semua orang terdiam. Jaksa menyampaikan tuntutannya dengan suara tegas, menekankan bahwa tindakan Arif tetap melibatkan kekerasan. Namun, pembelaan Arif telah memunculkan fakta yang tak terbantahkan. Ia bertindak karena terancam nyawanya sendiri. Dibutuhkan bukti video untuk melihat kronologi kejadian secara lengkap. Saksi dari pihak sopir truk maju lagi, memberi keterangan tambahan tentang intimidasi dan ancaman dari rombongan moge sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa jalan yang dilalui Arif sempit dan sulit, sehingga tendangan yang diterima Arif bukanlah provokasi ringan, melainkan serangan fisik yang memaksa Arif membela diri. Bukti rekaman video yang sempat viral diputar kembali, menunjukkan dengan jelas bahwa Arif bukanlah pihak yang memulai kekerasan. Hakim menatap Arif beberapa detik. Suasana ruang sidang hening, seakan menunggu kata-kata yang akan mengguncang semua pihak. Berdasarkan fakta yang ada, serta bukti rekaman dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Arif Tarsuf bertindak untuk membela diri. Dengan demikian, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, kata hakim, suaranya terdengar mantap dan menggema di seluruh ruangan. Sorak-sorai langsung pecah. Pendukung Arif berteriak kegirangan, tepuk tangan mengguncang dinding ruang sidang. Banyak yang menangis haru, mengangkat spanduk dan poster, sementara media menyorot wajah Arif yang tersenyum lega. Bahkan beberapa anggota rombongan moge terlihat pucat, malu, dan tidak mampu berkata-kata. Arif menunduk sebentar, menahan emosi yang campur aduk antara lega dan bangga. Ia tahu perjuangannya tidak hanya membela dirinya sendiri, tetapi juga menjadi simbol keberanian rakyat kecil melawan kesewenangan. "Ini bukan tentang saya," pikirnya. "Ini tentang kita semua yang berani melawan ketidakadilan." Di luar ruang sidang, kerumunan warga dan sopir truk masih bersorak. Kamera media menangkap momen-momen bersejarah itu, seorang sopir truk sederhana yang berhasil menegakkan kebenaran, sekaligus membalikkan stigma bahwa rakyat kecil selalu menjadi korban. Kisah ini segera menyebar lebih luas, membakar semangat orang-orang di berbagai kota untuk berani berdiri melawan ketidakadilan. Malam itu, Padang tak tidur. Cerita tentang Arif Tarsuf dan keberaniannya menjadi headline di media nasional dan sosial media. Ia bukan lagi hanya sopir truk cabai lintas Jawa Padang, ia telah menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan suara rakyat kecil yang tak bisa diabaikan. Putusan mengejutkan itu membuka babak baru dalam sejarah, di mana kebenaran dan keberanian rakyat kecil menang melawan kesewenangan. Setelah putusan mengejutkan di Padang, nama Arif Tarsuf menjadi simbol keberanian rakyat kecil. Jalan-jalan lintas Jawa Padang kini dipenuhi cerita tentang sopir truk cabai yang berani melawan arogan, bukan demi kekuasaan, tapi demi keadilan. Dari sopir truk hingga pedagang pasar, setiap orang menceritakan keberanian Arif dengan nada kagum, membuat kisahnya tersebar ke seluruh negeri. Di terminal-terminal, truk-truk berhenti sebentar untuk memberi hormat pada Arif ketika ia melintas. Wajahnya dikenali banyak orang, sapaan hangat dan tepukan di bahu menjadi hal biasa. Ia bukan lagi sekadar sopir truk, melainkan legenda jalanan, pahlawan yang membuktikan bahwa rakyat kecil bisa menentang ketidakadilan dan memenangkan pertarungan, meski melawan lawan yang lebih kuat dan arogan. Media nasional terus menyorot kehidupannya, menyebutnya sebagai sopir pahlawan jalanan. Bahkan beberapa stasiun televisi menayangkan dokumenter singkat tentang insiden Sitinjau Lawik dan perjuangan Arif menghadapi rombongan moge. Nama Arif muncul di headline surat kabar, portal berita, hingga trending topik media sosial. Semua itu membuat kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun Arif tetap rendah hati.
Ia kembali mengemudikan truknya dengan sederhana, mengangkut sayur mayur seperti biasa. Meski dikenal luas, ia tahu bahwa keberanian sejati bukan soal ketenaran, tapi tentang melakukan hal yang benar meski nyawa taruhannya. Setiap perjalanan, ia tetap berhati-hati, menghormati jalan dan semua pengendara lain, mengingatkan bahwa kesabaran dan keberanian harus berjalan beriringan. Keluarga Arif menjadi bangga sekaligus lega. Mereka melihat bagaimana putra mereka tidak hanya selamat dari ancaman fisik, tapi juga menginspirasi jutaan orang. Malam-malam di kampung kini terasa hangat, karena warga sekitar membicarakan kisah Arif dengan kagum, dan anak-anak menirukan keberaniannya saat bermain di jalan kampung. Rombongan moge yang dulu arogan kini menjadi bahan perbincangan dengan nada malu. Banyak yang belajar bahwa kesewenangan dan arogansi tidak akan menang melawan keberanian dan solidaritas rakyat kecil. Arif pun menerima pesan dukungan dari berbagai daerah, dari sopir truk, pengendara, hingga orang biasa yang merasa terwakili suaranya oleh tindakan Arif. Legenda Arif Tarsuf terus hidup. Setiap kali ia melintas, orang-orang menatapnya dengan hormat, menceritakan kisahnya pada generasi baru. Jalanan yang dulunya dipenuhi ketakutan kini menjadi saksi keberanian rakyat kecil, bukti bahwa kebenaran dan keberanian bisa menaklukkan arogansi dan ketidakadilan. Di ujung perjalanan, Arif menatap truknya yang setia, tersenyum tipis, dan menepuk kemudi. Ia tahu, legenda yang ia bangun bukan sekadar cerita tentang tendangan atau pukulan, tapi tentang keberanian, keadilan, dan suara rakyat kecil yang akhirnya terdengar. Jalanan Jawa Padang kini memiliki pahlawan sejati, dan namanya akan selalu dikenang, Arif Tarsuf, legenda jalanan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.